Hubungan Eropa dan Cina mengalami pasang surut. Terbaru, Brussels melayangkan peringatan kepada Beijing karena diduga ikut membantu memperkuat militer Rusia dalam agresinya di Ukraina. Dukungan semacam itu dinilai dapat membahayakan keamanan kawasan. Beijing menyangkal ikut campur, namun Kiev menuding Moskwa sudah memakai senjata dan mesiu dari Cina di medan perang. Simak selengkapnya dalam video berikut. Diplomat tertinggi Uni Eropa pada Rabu 2 Juli 2025 mendesak Menteri Luar Negeri Cina untuk segera mengakhiri pembatasan ekspor tanah jarang. Mereka juga memperingatkan dukungan perusahaan-perusahaan Cina terhadap perang Rusia di Ukraina menjadi ancaman serius keamanan kawasan. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan antara perwakilan tinggi Uni Eropa Kaja Kallas dengan Menlu Cina Wang Yi di Brussels. Pejabat Eropa sebelumnya mengatakan sejumlah perusahaan Cina diduga kuat memasok komponen penting untuk drone dan senjata Rusia yang digunakan dalam perang di Ukraina. Langkah ini dinilai mengancam kelangsungan industri Eropa dan merusak keandalan rantai pasok global. Untuk itu, Uni Eropa meminta Cina menghentikan praktik ekonomi yang dinilai merugikan. Mereka pun mendorong Beijing untuk mendukung gencatan senjata tanpa syarat dan mewujudkan perdamaian yang adil serta permanen di Ukraina. Tudingan ini sebelumnya dilayangkan langsung oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Zelensky pada April 2025 secara terbuka menuduh Cina telah memasok senjata dan bubuk mesiu kepada Rusia. Dalam sebuah konferensi pers, Zelensky mengungkap pihaknya memiliki informasi intelijen tentang aktivitas produksi senjata oleh Cina di wilayah Rusia. Ia menambahkan keterangan lebih rinci akan disampaikan dalam waktu dekat. Tudingan ini kemudian diperkuat oleh pernyataan Kepala Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina oleh Ivasenko pada 25 Mei 2025. Melansir Kiev Independent, ia mengungkap Cina telah memasok bahan kimia khusus, bubuk mesiu, dan komponen penting lain ke setidaknya 20 fasilitas industri militer Rusia. Disebutkan pada awal 2025, 80% komponen elektronik penting yang digunakan drone Rusia berasal dari Cina. Cina juga diduga menyediakan peralatan dan suku cadang untuk industri penerbangan militer Rusia, meski Beijing secara resmi menyatakan sikap netral. Laporan BBC pada Mei 2024 juga menyebut Menlu AS saat itu, Antony Blinken, menyatakan Cina tetap terlibat membangun mesin perang Rusia melalui pengiriman komponen-komponen kunci yang bersifat militer, meski tidak ada penyediaan senjata secara langsung. Blinken mengungkap Beijing telah membantu Rusia meningkatkan produksi amunisi, tank, kendaraan lapis baja, dan rudal secara masif. Ia menyebut hingga 70% peralatan mesin dan 90% mikroelektronika yang diimpor Rusia berasal dari Cina. Akibatnya pada Mei 2024, AS menjatuhkan sanksi terhadap sekitar 20 perusahaan berbasis di Cina dan Hong Kong. Beberapa di antaranya disebut telah mengekspor komponen untuk drone serta membantu Moskwa menghindari sanksi barat terhadap teknologi canggih. Zelensky sendiri telah menanyakan langsung tentang kemungkinan Beijing memasok senjata kepada Rusia. Menurutnya, Xi telah berjanji tidak akan menjual dan mengirim senjata ke Rusia. Namun fakta di lapangan berbeda. Kunjungan Xi ke Moskwa menunjukkan adanya komitmen bersama antara Cina dan Rusia untuk melawan tekanan AS sambil menegaskan kerjasama strategis yang makin meningkat. Hubungan antara Beijing dan Kiev pun sempat memanas pada April 2025 setelah Ukraina menangkap 2 warga negara Cina yang bertempur untuk Rusia. Zelensky mengeklaim Ukraina memiliki data tentang 155 warga negara Cina yang turut bertempur di pihak Rusia. Ia menuding Rusia telah merekrut mereka melalui media sosial dan pihaknya meyakini pemerintah Cina mengetahui hal tersebut. Saat ini, Ukraina masih menyelidiki apakah mereka menerima arahan langsung dari Beijing. Sementara itu, 2 pejabat AS dan seorang mantan anggota intelijen barat mengatakan warga Cina yang bertempur itu diduga sebagai tentara bayaran tanpa kaitan langsung dengan pemerintah Cina. Bagi Ukraina, jika benar Cina mendukung Rusia secara militer, maka hal ini merupakan pergeseran besar dari posisi netral yang selama ini diklaim oleh Beijing.
Cina diketahui telah berulang kali menegaskan bahwa posisi mereka netral. Pada 18 April 2025, Kementerian Luar Negeri Cina menolak tegas tuduhan Zelensky yang mengatakan Beijing telah memasok senjata kepada Rusia. Jubir Kemenlu Cina, Lin Jian, dalam konferensi pers mengatakan pihaknya tidak pernah menyediakan senjata mematikan kepada pihak manapun dalam konflik Ukraina-Rusia. Tuduhan ini dinilai tidak berdasar dan merupakan bentuk manipulasi politik. Terkait tudingan warga Cina yang ikut berperang, Beijing mengaku telah mengimbau warganya untuk tidak terlibat dalam konflik bersenjata di luar negeri, sekaligus menepis tuduhan itu. Cina menegaskan tetap berkomitmen mendorong gencatan senjata dan perundingan damai antara kedua belah pihak. Merespons tuduhan dari AS, Cina membela diri dengan menyatakan mereka tidak menjual senjata mematikan kepada Rusia dan mengeklaim telah mengelola ekspor barang serbaguna sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Namun berdasarkan analisis dari Bea Cukai Cina yang dikumpulkan Carnegie Endowment, Beijing secara rutin mengekspor barang dengan penggunaan ganda atau komersial dan militer kepada Rusia setiap bulan. Daftar tersebut meliputi barang-barang yang dikategorikan AS sebagai prioritas tinggi untuk pembuatan senjata, seperti untuk perakitan drone, tank, hingga peralatan elektronik pertahanan. Lembaga pemikir Rusia yang berbasis di Inggris juga mengingatkan teknologi satelit Cina berpotensi digunakan untuk mendukung operasi intelijen Rusia di garis depan Ukraina. Beijing membantah telah memasok senjata ke Rusia. Namun sejumlah bukti seperti laporan intelijen hingga temuan lembaga internasional mengungkap adanya pasokan komponen penting dari Cina untuk mendukung industri pertahanan Rusia. Cina pun didesak oleh sekutu Ukraina, Uni Eropa, agar menghentikan praktik yang dinilai mengancam keamanan global itu. Simak terus perkembangan konflik Rusia-Ukraina hanya di YouTube Kompas.com.